adik-adik semuanya, sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar bersama. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu ya. Nama kakak Rahma Astri Maulidina. Kalian bisa panggil kakak Kak Rahma. Nomor induk mahasiswa 2286202031. Kakak berasal dari PGSD 6A STKIP PGRI Pacitan. Kira-kira ada nggak ya cara belajar biar bisa meningkatkan daya analisis matematika dengan mudah? Ada dong, hari ini kita akan belajar dengan pendekatan berbasis masalah atau yang biasa kita kenal dengan problem based learning. Nah, jadi adik-adik nanti kita akan belajar yang pertama itu ada pengertian dari PBL. Yang kedua, tahapan PBL. Yang ketiga, keunggulan PBL. Dan yang keempat, contoh penerapan dari PBL. Pendekatan PBL itu apa sih, Kak? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Problem Based Learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka diberikan masalah nyata untuk dipecahkan sebagai sarana belajar konsep matematika. Jadi PBL ini lebih cenderung berpusat pada siswa ya. Kenapa? Karena agar siswa bisa berpikir analisis. Selanjutnya tahapan PBL dalam matematika. Yang pertama, menghadapi masalah, siswa diberikan masalah kontekstual. Yang kedua, mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang belum diketahui dari informasi yang tersedia. Yang ketiga, menyusun rencana penyelesaian. Yang keempat, menyelesaikan masalah dan menganalisis hasil dengan menerapkan strategi dan mengevaluasi jawabannya. Yang kelima, merefleksi dan membuat kesimpulan. Siswa akan merefleksi proses pemecahan masalah yang telah dilakukan. Keunggulan dari problem based learning sendiri yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dalam belajar karena pembelajarannya berpusat pada siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Lalu, contoh penerapan pendekatan PBL itu seperti apa, Kak? Nah, kalian penasaran kan pasti? Yuk ikutin terus ya videonya sampai nanti selesai. Oke, kakak akan menjelaskan contoh dari pembelajaran pemecahan masalah matematika di SD berbasis polya dengan menggunakan pendekatan PBL atau Problem Based Learning. Kalian simak ya. Dalam proses pembelajaran, ada beberapa langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama ada pendahuluan. Guru itu bisa menyapa dan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa misalkan selamat pagi atau menanyakan kabar. Yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memecahkan masalah matematika menggunakan strategi pemecahan polya. Yang ketiga, guru menyampaikan relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, seperti penerapan operasi bilangan bulat dalam kegiatan, misalnya pengelolaan uang dan kehidupan sehari-hari. Ada dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Selanjutnya masuk ke kegiatan inti. Yang pertama, memahami masalah. Guru akan memberikan soal kontekstual kepada siswa. Contoh soalnya, di sebuah taman terdapat 2 kolam ikan. Kolam pertama memiliki 30 ikan mas, kolam kedua memiliki 20 ikan mas. Setelah seminggu, 10 ikan mas di kolam pertama mati dan 5 ikan mas di kolam kedua berpindah ke kolam pertama. Berapa jumlah ikan mas di kolam pertama dan kolam kedua sekarang?
Di bagian ini, guru akan meminta siswa untuk membaca soal dan memahami soal tersebut hingga siswa paham dengan maksud dari soal kontekstualnya. Langkah kedua dari kegiatan inti, mengidentifikasi apa yang diketahui dan belum diketahui. Guru akan meminta siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil dan selanjutnya siswa diminta untuk menuliskan informasi yang mereka ketahui dari soal yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, jadi yang diketahui, kolam pertama memiliki 30 ikan mas, kolam kedua 20 ikan mas, dan 10 ikan mas di kolam pertama mati, 5 ikan mas di kolam kedua pindah ke kolam pertama. Yang belum diketahui, jumlah ikan mas di kedua kolam setelah perubahan. Jadi jumlah ikan mas di kolam pertama dan jumlah ikan mas di kolam kedua itu berapa? Selanjutnya, menyusun rencana penyelesaian. Guru akan meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompoknya yang sudah dibuat tadi untuk menentukan strategi pemecahan masalah. Nah, siswa dapat memilih strategi yang tepat, misalnya menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Strateginya bisa dituliskan seperti berikut: kurangi jumlah ikan mas di kolam pertama dengan 10 ikan yang mati, tambahkan 5 ikan yang berpindah dari kolam kedua ke kolam pertama, hitung jumlah ikan mas di kolam pertama dan kolam kedua setelah perubahan. Jadi di sini ada operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Langkah berikutnya, menyelesaikan masalah dan menganalisis hasil. Jadi guru akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan langkah-langkah yang telah mereka buat dalam pemecahan masalah ini. Nah, guru juga memastikan bahwa siswa telah menerapkan langkah-langkah. Jadi tadi sudah ada caranya ya. Yang pertama, menghitung jumlah ikan di kolam pertama dengan cara 30 dikurangi 10 ikan yang mati ditambah 5 ikan dari kolam kedua. Hasilnya 25 ikan. Kemudian di kolam kedua itu 20 dikurangi 5 ikan yang pindah, jadi ada 15 ikan. Nah, total jumlah ikan mas di kolam pertama ada 25 ikan dan jumlah ikan mas di kolam kedua ada 15 ikan. Selanjutnya, guru bisa mengarahkan siswa untuk mengevaluasi jawaban mereka. Apakah perhitungan yang mereka lakukan itu sudah benar atau belum? Langkah terakhir di kegiatan inti, merefleksi dan membuat kesimpulan. Guru akan mengajak siswa untuk merefleksikan proses yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah ini. Bisa menggunakan apa yang memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal ini, kemudian bagaimana cara kalian menyusun rencana pemecahan masalah, dan apa ada langkah yang kalian rasa kurang tepat atau bisa diperbaiki. Selanjutnya, siswa juga akan diminta untuk membuat kesimpulan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pemecahan masalah dan bagaimana strategi Polya dapat memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan dan merefleksikan. Itu membantu mereka dalam menyelesaikan soal. Sebelum pembelajaran ditutup, guru akan melakukan penilaian dari beberapa aspek. Yang pertama, penilaian proses melalui diskusi kelompok dan presentasi siswa. Kedua, penilaian produk dari hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal dan langkah-langkah yang mereka pilih. Yang ketiga, refleksi diri. Siswa merefleksikan bagaimana strategi Polya membantu dalam menyelesaikan masalah matematika. Untuk menutup proses pembelajaran menggunakan pendekatan PBL berbasis Polya, guru mengingatkan siswa untuk selalu menggunakan langkah-langkah Polya dalam memahami masalah matematika. Guru juga bisa memberikan tugas rumah untuk siswa selesaikan menggunakan langkah-langkah Polya.
Gimana adik-adik? Mudah sekali bukan proses pembelajaran untuk memahami permasalahan matematika menggunakan pendekatan PBL atau Problem Based Learning dengan berbasis strategi pemecahan masalah POL ya. Oke, sekian dulu ya video kali ini bersama Kak Rahma. Jangan lupa kalian harus mempelajarinya ya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya.